Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini. Kemerdekaan berpendapat warga negara pada era keterbukaan informasi. Oke, jadi topik yang akan kita bahas pertama kali yaitu sub A, kemerdekaan berpendapat warga negara pada era keterbukaan informasi. Yang pertama ada makna kemerdekaan berpendapat, yang kedua hak-hak kemerdekaan berpendapat, yang ketiga kewajiban kemerdekaan berpendapat, yang keempat batasan kemerdekaan berpendapat, dan yang kelima sanksi bagi pelanggar. Yang pertama, makna kemerdekaan berpendapat. Kemerdekaan berpendapat adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945 dan UU nomor 9 tahun 1998. Kemerdekaan berpendapat berarti kebebasan untuk mengungkapkan pendapat, pikiran, dan perasaan secara lisan, tulisan, atau melalui media lainnya tanpa campur tangan dari pihak lain. Kemerdekaan berpendapat adalah hak untuk menyampaikan pendapat dan informasi secara bebas dan bertanggung jawab. Selanjutnya, yang kedua, hak-hak yang terkait kemerdekaan berpendapat. Yang akan dibahas pertama, hak untuk menyampaikan pendapat dan informasi secara lisan, tulisan, atau melalui media lainnya. Dua, hak untuk mengakses informasi dan sumber daya yang diperlukan untuk menyampaikan pendapat. Tiga, hak untuk berkumpul dan berserikat secara damai dan tidak melanggar hukum. Yang keempat, hak untuk tidak ditangkap atau ditahan karena menyampaikan pendapat. Yang ketiga, ada kewajiban warga negara dalam berpendapat. Pertama, warga negara memiliki kewajiban untuk menyampaikan pendapat dan informasi secara benar, jujur, dan bertanggung jawab. Yang kedua, warga negara harus menghormati hak orang lain dan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain. Yang ketiga, warga negara harus menghormati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan umum. Selanjutnya, yang keempat adalah batasan kemerdekaan berpendapat. Kemerdekaan berpendapat tidaklah mutlak dan dapat dibatasi oleh hukum. Yang pertama, Anda tidak boleh melanggar hak-hak orang lain, tidak boleh mengganggu ketertiban umum, dan tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima, ada sanksi bagi pelanggar. Bagi warga negara yang melanggar ketentuan tentang kemerdekaan berpendapat, dapat dikenakan sanksi pidana atau administratif. Sanksi pidana dapat berupa denda atau penjara, sedangkan sanksi administratif dapat berupa pencabutan hak atau izin. Kesimpulan, dengan demikian kemerdekaan berpendapat adalah hak asasi manusia yang penting, namun juga memiliki batasan dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh warga negara. Isi dari pasal 6 UU nomor 9 tahun 1998. Yang pertama, ada warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan informasi secara lisan, tulisan, atau melalui media lainnya. Yang kedua, warga negara memiliki kewajiban untuk menyampaikan pendapat dan informasi secara benar, jujur, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, warga negara harus menghormati hak orang lain dan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain. Selanjutnya, sanksi bagi pelanggar. Bagi warga negara yang melanggar kepatuhan pasal 6 UU nomor 9 tahun 1998 dapat dikenakan sanksi pidana atau administratif. Sanksi pidana dapat berupa denda atau penjara, sedangkan sanksi administratif dapat berupa pencabutan hak atau izin. Selanjutnya, yang B, materi jaminan kemerdekaan berpendapat di Indonesia. Yang pertama,
pertama ada jaminan kemerdekaan berpendapat dalam UUD 1945. Yang kedua, jaminan kemerdekaan berpendapat dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 dalam lembaga bertugasnya kemerdekaan berpendapat, dan 4 sanksi bagi pelanggar kemerdekaan berpendapat. Yang pertama ada jaminan kemerdekaan berpendapat dalam UUD 1945. Pasal 28 UUD 1945 menyatakan bahwa kemerdekaan berpendapat adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh negara. Yang kedua ada pasal 28E UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berhak untuk menyampaikan pendapatnya secara bebas. Yang kedua ada jaminan kemerdekaan berpendapat dalam UU Nomor 9 Tahun 1998. UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum menyatakan bahwa kemerdekaan berpendapat adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh kemerdekaan berpendapat. Dan yang kedua pasal 3 UU Nomor 9 Tahun 1998 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapatnya secara bebas dan bertanggung jawab. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah lembaga-lembaga yang bertugasnya kemerdekaan berpendapat. Pertama ada Komisi Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Yang kedua Dewan Pers, dan yang ketiga lembaga swadaya masyarakat kekerasaan yang bergerak di bidang hak asasi manusia. Yang keempat, sanksi bagi pelanggar kemerdekaan berpendapat adalah bagi warga negara melanggar ketentuan tentang kemerdekaan berpendapat dapat dikenakan sanksi pidana atau administratif. Sanksi pidana dapat berupa denda atau penjara, sedangkan sanksi administratif dapat berupa pencabutan hak ataupun izin. Oke, lanjut. Undang-undang yang mengatur kemerdekaan dalam berpendapat adalah UUD 1945, UU Nomor 9 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Kita akan membahasnya satu persatu. Oke, jadi yang pertama UUD 1945 Pasal 28 kemerdekaan berserikat dan berkumpul, warga pikiran, lisan, dan tulisan, dan sebaiknya tetapkan dalam undang-undang. Dan yang kedua ada pasal 28E, setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berhak untuk menyampaikan pendapatnya secara bebas. Oke, sekarang kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Pasal 1, kemerdekaan berpendapat adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dan Pasal 3, setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapatnya secara bebas dan bertanggung jawab. Oke, selanjutnya yang ketiga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 14, setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berhak untuk menyampaikan pendapatnya secara bebas. Oke, selanjutnya yang keempat ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Pasal 23, setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berhak untuk menyampaikan pendapatnya secara bebas. Oke, selanjutnya ada peraturan-peraturan kemerdekaan berpendapat. Yang pertama ada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang cara penyelenggaraan aksi damai. Dan yang kedua, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang pedoman penyelenggaraan aksi damai. Oke, kita yang ke selanjutnya. Selanjutnya yang ada materi bentuk untuk menyampaikan pendapat. Yang pertama, lisan menyampaikan pendapat secara lisan seperti berbicara di depan umum, data atau berdiskusi. Yang kedua, tulisan menyampaikan pendapat secara tulisan penulis artikel, surat atau buku. Yang ketiga, media massa menyampaikan pendapat melalui massa seperti koran, majalah, radio, televisi. Yang keempat, internet menyampaikan pendapat melalui internet seperti melalui blog, media sosial atau forum online.
Oke, selanjutnya materi bentuk penyampaian pendapat adalah yang aksi damai, penyampaian pendapat secara damai seperti demonstrasi, unjuk rasa atau march. Yang keenam, petisi, penyampaian pendapat melalui petisi itu pendatangan masyarakat untuk mendukung suatu pendapat atau tuntutan. Ketujuh, surat membaca, di mana penyampaian pendapat melalui surat membaca itu surat dikirimkan kepada redaksi media massa untuk dipublikasikan. 8, komentar, penyampaian komentar dan pendapat yang disampaikan secara online ataupun offline. Selanjutnya, cara penyampaian pendapat. Pertama, berbicara langsung kepada orang lain atau kelompok orang. Yang kedua, menulis pendapat secara tulisan dan mengirimkannya kepada orang lain atau media massa. Yang ketiga, mengirim surat kepada orang lain atau media massa untuk menyampaikan pendapat. Yang keempat, menggunakan media sosial untuk menyampaikan pendapat dan berinteraksi dengan orang lain. Yang kelima, menggunakan aksi damai untuk menyampaikan pendapat dan menuntut perubahan. Oke, yang selanjutnya kita bahas adalah penyampaian pendapat. Ada aksi damai untuk menyampaikan pendapat dan menuntut perubahan. Yang kedua, mempengaruhi orang lain untuk mendukung pendapat atau ide yang disampaikan. Yang ketiga, menuntut perubahan atau perbaikan dalam suatu bidang aspek kehidupan. Yang keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang suatu isu atau masalah. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu bab D. Bab D mengenai materi keterangan informasi publik, di mana ukuran informasi publik adalah hak masyarakat mendapatkan informasi yang akurat, jelas, dan transparan tentang kegiatan pemerintah dan pengelolaan sumber daya publik, dan informasi publik mengatur satu aspek penting dari demokrasi dan pemerintah yang baik. Oke, selanjutnya yang kita bahas adalah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau UKIP adalah undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik di Indonesia. Dan yang kedua adalah UKIP menetapkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan informasi publik kecuali informasi yang dilarang oleh undang-undang. Oke, selanjutnya topik yang kita akan bahas adalah mengenai jenis-jenis informasi publik. Informasi tentang kegiatan pemerintahan seperti kebijakan program dan kegiatan pemerintah. Yang kedua, informasi tentang pengelolaan sumber daya publik seperti anggaran, keuangan, dan aset negara. Dan yang ketiga, informasi tentang hak-hak masyarakat seperti hak atas informasi, hak atas pendidikan, dan hak atas kesehatan. Oke, selanjutnya materi yang kita akan bahas itu mengenai cara-cara mendapatkan informasi publik. Jadi yang pertama, Anda mengajukan permohonan informasi kepada badan publik yang terkait. Yang kedua, mengakses informasi publik melalui website atau media sosial badan publik. Yang ketiga, hadir rapat atau pertemuan yang terbuka untuk umum. Kemudian selanjutnya ada kewajiban badan publik. Yang pertama, badan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi publik yang akurat, jelas, dan transparan. Yang kedua, badan publik harus memiliki sistem informasi yang efektif dan efisien untuk mengelola informasi publik. Yang ketiga, badan publik harus memiliki pejabat informasi yang bertanggung jawab untuk mengelola informasi publik. Oke, kita akan beralih ke topik selanjutnya, yaitu sanksi badan publik. Yang pertama adalah badan publik yang tidak patuh dengan UU KIP dapat dikenakan sanksi administratif seperti denda atau pencabutan izin. Yang kedua, badan publik yang tidak patuh dengan UU KIP juga dapat dikenakan sanksi pidana seperti penjara ataupun denda. Oke, saatnya kita beralih ke topik selanjutnya. Topik yang selanjutnya kita akan bahas yaitu kesimpulan bagian akhir, yaitu dengan demikian keterbukaan informasi publik adalah hak masyarakat yang penting dan harus dijamin oleh negara. Badan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi publik yang akurat, jelas, dan transparan, dan masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi publik yang mereka butuhkan. Oke, menurut saya sekian dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja
itu